Saya tes dulu audio. Terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, ya saya sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu ya. Minggu-minggu kemarin saya tidak bisa masuk karena ada tugas lain yang juga tidak bisa diwakilkan dan baru bisa kembali masuk hari ini ya. Oke, jadi pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang akan membahas atau semacam menggait saudara menjawab UAS ya itu ya. Jadi menjawab UAS sebagai bagian dari proses pembelajaran dan ya panduannya saya berikan hari ini ya. Panduannya saya berikan hari ini. Jadi saudara, bagi saudara yang sudah menulis artikel itu silakan dilanjutkan dan saya tidak akan terlalu menghubungkan dengan nilai UAS saudara-saudara ya. Jadi karena ternyata ada beberapa yang japri, malah ada yang japri kirim jawaban nggak pakai hadis itu. Saya tidak perlu menyebutkan nama ya. Jadi ada di antara para mahasiswa yang saya coba sosialisasikan terkait dengan UAS itu, UAS dalam bentuk makalah dan makalahnya dalam format artikel, itu ternyata sepertinya saya mungkin tidak terlalu bisa menjelaskan. Saya juga tidak tahu nih, ya. Meskipun ada yang bagus ya, terus terang aja ada yang bagus. Nah, oleh karena itu biar adil ya, biar rasa keadilan itu juga saudara terima ya, saudara peroleh, maka kemudian sebagaimana minggu yang lalu ya, minggu terakhir kemarin itu saya sampaikan kita ganti saja bentuk UAS itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meskipun kalau kita lihat pertanyaannya itu jawabannya bisa saudara susun dalam bentuk format makalah ya, dalam format artikel jurnal itu. Baik. Nah, saudara, jadi kan jawaban sebentar. Saya coba share screen dulu ya. Saya coba share screen jawaban UAS saudara itu kan seperti ini. Ya. Jadi kalau tetap akan menggunakan template jawaban saudara itu, jawaban UAS itu kan biasa seperti ini. Judul kan di sini ya. Kan judul itu seperti ini kan, judul. Kemudian ini nama saudara. Itu ya. Ini nama saudara nih. Nama saudara. Nah, NIM saudara itu ada di email. Ini ya. NIM saudara itu ada di email. Saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh. Nah ini. Ini ya. Terlihat. Jadi saudara nggak nama, name itu dientrikan aja ke template itu ya, dientrikan ke template. Dan saya sekarang sudah menggunakan template dalam MS Word. Jadi yang kesulitan Pak Anton pusing pakai latex itu. Ini saya sudah bikin MS Word ya. Nih. Itu. Jadi saya sudah convert dari latex itu ke MS Word ya.
Itu biar saudara nggak pusing lah, ya, biar saudara nggak pusing. Nah, ini ya. Jadi apa yang saudara isikan di sini, yaitu hadis. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dari bahan yang sudah saya kirim itu. Ini ya. Saya kasih contoh. Ini di Bulughul Maram nih. Ya, ini kitab peradilan terjemahannya ya. Hadisnya yang ini saya juga lagi nulis artikel sebetulnya. Ya, saya sendiri sedang nulis artikel pakai hadis ini. Cuman nanti kalau udah terbit saya share lah ya. Jadi di akhir perkuliahan ya mungkin WA grup kita harus off ya karena terlalu banyak WA grup tuh nggak bagus juga gitu. Tapi nanti mungkin di beberapa saya sendiri nggak akan keluar ya. Jadi saya baru keluar kalau memang HP saya Android saya sudah hang. Selama belum hang itu saya nggak akan keluar itu. Ya, jadi tetaplah saya akan berbagi bahan ya insya Allah. Nah, misalkan ini nih, ya hadis riwayat Abu Bakroh tentang kepemimpinan perempuan, misalkan gitu ya. Itu. Nah, tapi nih kita bisa pelajari ini ternyata kita Qada, kita peradilan dalam Bulughul Maramnya. Ya, tadi saya udah kirim ya ini ya. Saya lupa tadi udah kirim belum? Sudah ya. Ini terjemahan Bulughul Maram itu coba dilihat di halaman 767. Ini ternyata ini ada dalam Kitabul Qada. Oke. Nah, hadisnya ini la yafliha qaumun walau amrohum imra'atan. Ya, saya juga lupa ini apa sudah saya jadikan contoh atau belum ya. Anggap saja belum lah. Oke. Nah, jadi hadis Abu Bakrah tentang hakim itu apa? Jabatan ya. Jabatan fungsional ya hakim itu ya. Betul ya. Tentang jabatan fungsional hakim bagi perempuan. Misalkan begitu. Nah, jadi saudara boleh kasih ini ya. Nih, ini saudara ini saya atas ini udah saya setting sedemikian rupa agar tidak bisa agar saudara bisa langsung ikuti template ini ya. Jadi tidak sorry. Tuh kan. Salah ya. Nah, jadi kalau kursornya di sini, maka ketika saudara ngetik ini langsung ikut font dan ukuran font, jenis font dan ukuran font di template ini ya. Misalkan hadis, nulis hadis itu nggak pakai TS lagi ya, nggak pakai T lagi, karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Hadis tentang jabatan hakim bagi perempuan. Misalkan judulnya begini, ya. Nah, ya, hakimnya besar ya. Tentangnya T-nya kecil. Kenapa? Karena ini kata sambung, bagi juga kecil. Nah, hadis, jabatan, hakim, perempuan ini besar semua. Ini teknis ya. Nah, ini nama. Ini nama saya. Nama penulis ya, nama saudara. Nah, saudara lihat nih. Ini ketika kursor di sini, ini style ada di sini nih. Ada di atas ya. Ketika kursornya ke sini, akan mengentri nama, ini style pindah ke sini nih. Ya, ini kan judul nih, ini judul. Ini penulis, gitu ya. Jadi ikuti template, mengikuti template itu seperti itu. Sebentar, nggak usah sampai situ, sampai sini aja. Muhammad Anton Athoillah. Dah, ya. Siapa mau jadi koautor? Ya, ayo.
Ya. Oke. Nah, ini NIM saudara di sini ya. Kayak yang tadi itu mana? Ini. Ya. Ini kakak kelas saudara nih. Ya. Sania Anwar. UU Nurul Huda. Ini dosennya. Ya. Ini contoh aja, contoh. Judulnya ini. Application of Law Positivism in the Law System in Indonesia. Ini NIM-nya, nomor induk mahasiswanya 1163 @student 1163 dan seterusnya ya, @student.unsgd.ac.id. Oke. Tuh. Jadi ini dijadikan lembar jawaban tanpa harus apa? Tanpa harus tuntas sebagaimana artikel ya. Tanpa harus tuntas sebagaimana artikel. Biar saudara nggak stres lah. Gitu ya. Pantan tuh stres nih, gimana? Enggak, nyantai aja. Oke, ya. Tuh. Oke, jadi ini jawaban pertama, ini jawaban kedua. Nah, jawaban ketiganya seperti ini. Silakan diisi aja ya, diisi. Ya, awali narasi dengan 1 atau 2 kalimat pendek pendahuluan tentang latar belakang masalah atau latar belakang masalah tentang topik penelitian atau kajian yang dilakukan. Nah, jadi ini di copy nih judulnya untuk membuat kalimat. Ya, copy ya. Nah, simpen sini. Ya. Artikel ini membahas pastikan. Ini mah pastikannya ini nih. Keep text only. Tuh. Ya. Kita turunkan dulu biar jelas. Gampang ya? Membahas. Karena ini sudah jadi kalimat, hanya buat jadi kecil. Tentang jabatan hakim, J-nya kecil, H-nya kecil, bagi B-nya udah kecil, perempuan B-nya kecil. Gitu. Tuh. Oke. Nah, terus ini apa kunci jawabannya nih? Lihat sini nih. Gambarkan topik penelitian atau kajian yang saat ini telah diketahui. Ya. Lanjutkan dengan narasi terkait kesenjangan apa yang terjadi. Nah, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kesenjangan? Kesenjangan atau gap itu ya. Gap itu perbedaan, kesenjangan, ketidaksepakatan. Ini kan jabatan hakim bagi perempuan itu kontroversi. Gitu ya. Betul nggak? Gitu. Oke, ya. Kajian ini saya perbesar ya biar nggak gitu ya, biar enak lah. Kajian ini dilakukan berdasarkan adanya ragam pendapat. Nah, itu ya. Jadi ragam itu kesenjangan, gap. So, kalau tidak beragam itu nggak ada gap. Ya, karena beragam maka ada gap. Si A ke utara pendapatnya, si B ke timur laut, si C ke timur, si D ke selatan. Kira-kira gitu. Ya. Ini sekalian juga berlatih untuk mata kuliah lain ya. Gitu, jangan-jangan saudara-saudara juga diminta menulis makalah dalam format jurnal oleh dosen lain. So, adanya ragam pendapat terkait kebolehan ya perempuan atau seorang ya perempuan aja ya, perempuan terkait kebolehan perempuan menduduki jabatan hakim. Gitu. Oke, ragam pendapat tersebut ya, koma, ini kalimat sisipan ya, di antaranya, koma, bersumber dari, darinya apa? Dari riwayat hadis. Nah, ini hadis ahkam tuh di sini ya, bersumber dari
satu riwayat hadis ya, dari satu riwayat hadis bersumber dari satu riwayat hadis atau hadis dari satu hadis yang diriwayatkan. Nah, itu ya, dari satu hadis yang diriwayatkan, itu biar enak itulah. Ya, saudara silakan kembangkan kalimatnya sendiri ya. Yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakroh. Itu. Kalau saudara ingin langsung berlatih transliterasi, saudara boleh lakukan itu. Ya. Buat apa pantun transliterasi ini nih? Abu itu kan nulisnya dalam bahasa Arab kan begini. Abu. Ya. Panjang U-nya tuh abu, kan gitu nulisnya. Nah, gimana transliterasinya? Ya, digunakan, dimunculkan itu yang diakritik yang saya sudah kirim itu. Ini ya, more comment. Ini customize quick access toolbar. More comment diklik, add in diklik, com add in diklik, word add in diklik, go. Nah, ini nih. Ini ya, add in diakritik dot itu, ini dicentang. Klik OK. Nah, agar U-nya bisa langsung kita lupa ininya. Saya pakai iMac jadi tombolnya apa ya? Komen, bentar. Option itu apa? Kontrol ya? Oh, alt, sorry. Alt U, tuh. Ya, muncul garis atas itu, tuh. Ya. Ini alt U untuk abu, aba itu alt A, abi, alt I, tuh. Oke. Jadi muncul ya itunya garis atas garis di atas huruf itu. Abu nah, ini ya abu kenapa gitu? Oh, ininya belum di ke Latinkan lagi. Abu Bakroh. Oke. Bersumber dari satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Bakroh. Oke. Oke. Yang secara harfiah dimaknai sebagai larangan bagi perempuan menduduki, atau bukan dimaknai ya, sorry, dipahami ya. Oke, kan pendapat dipahami sebagai larangan bagi orang menduduki jabatan hakim. Itu ya. Oke. Ya. Oke. Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Tuh. Jadi semua saudara tulis kayak gini aja, kajian ini menggunakan metode kualitatif. Anton, saya mau ganti kajiannya dengan studi ini menggunakan metode kualitatif, boleh. Ya. Anton, biar agak keren. Penelitian ini boleh, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Masih semester 5 udah penelitian, nggak ada larangan. Nyantai aja ya, boleh silakan lah. Oke. Oke, sumber data. Sumber data berupa publikasi yang mengandung atau yang berisi ya, berisi riwayat hadis. Ya. Yang berisi riwayat hadis, yang berisi riwayat hadis
Oke, sebentar. Biar enak bahasanya nih. Yang berisi riwayat hadis yang dipahami sebagai larangan perempuan. Oke lah, riwayat hadis tersebut ya. Nah, gitu. Riwayat hadis dimaksud. Biar nggak berulang ya. Nggak bagus itu. Frasa berulang dalam satu paragraf itu nggak bagus ya. Oke, sumber data itu jenis data berupa teks riwayat hadis dimaksud. Hadis dimaksudnya berulang ya, nggak apa-apa nanti diedit lagi. Sumber, jenis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melacak riwayat, ya, dengan cara melacak riwayat, baik secara elektronik maupun elektronik itu online ya, itu baik secara elektronik maupun fisik. Bisa begitulah, offline, online, offline ya. Teknik analisis data dilakukan dengan secara deskriptif. Nah, tuh ya. Berikutnya artikel ini atau kajian ini atau studi ini ya menemukan bahwa terdapat 3 pendapat yang menyatakan tentang boleh atau tidaknya seorang perempuan menduduki jabatan hakim. Nah, apa saja ya nggak usah dimasukkan di sini. Biar apa? Biar orang baca ke bawahnya kan gitu ya, gitu. Itu aja. Panton. Nah, kecuali kalau nanti saudara betul-betul saudara nulis mengkaji dan dikasih komentar oleh reviewer, itu urusannya beda lagi. Tuh ya. Yang menyatakan. Saudara kalau saya salah ketik di komen lah ya. Tuh. Oke, artikel itu menemukan bahwa terdapat 3 pendapat yang menyatakan tentang boleh atau tidak. Oke, itu ya. Ungkaplah secara singkat hasil pembahasan. Akhiri dengan signifikasi atau dampak. Nah, ini ya, dampaknya apa? Rekomendasi. Artikel ini merekomendasikan perlunya dilakukan kajian lebih lanjut terkait topik di atas atau topik tentang jabatan hakim bagi perempuan. Tuh, beres ya? Halo, beres ya? Abstraknya beres tuh. Berapa? 7 menit, 10 menit. Oke, beres ya? Oke, beres nih. Gitu. Belum, ini hadisnya belum ya? Belum muncul hadisnya ini. Oke. Oke, nah ini saudara di template yang baru ini kan ada ini ya, ada kurung kotak ini. Ini yang boleh Anda isi ya. Di luar itu tidak bisa melakukan apapun ya, tidak bisa melakukan apapun gitu. Itu ya. Tuh. Jadi nanti ini nih template ini keterimanya oleh Anda jadi kayak begini nih. Ya. Tuh. Jadi ini kan bisa tuh ya. Tuh. Bisa. Tapi untuk abstrak nih, ini nggak bisa diapa-apain tuh.
ya, abstrak yang ini. Anda hanya boleh yang mengisi jawaban UAS itu pada wilayah yang di highlight kuning ini, ya. Nah, oke. Jadi beres ya, beres. Perempuan. Dah. Tik. Nah, gitu ya. Kata-kata kuncinya. Mari kita lihat. Sebentar. Ini belum kita masukkan nih. Sebagai judul. Sebagai jawaban. Kopi. Ya, simpan sini ya. Oke. Ini. Nah, pastenya ini keep text only. Ya. Sebentar. Saya langsung gunakan sebagai template aja ya. Nah, ini nih. Paste, kita cepret. Nah, nih. Ya. Oke, kata-kata kuncinya jabatan hakim. Jabatan hakim. Yang keduanya perempuan. Yang ketiganya apa? Hadis ahkam. Hadis besar. Hadis. Nah, ahkam itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau nggak ada dalam bahasa Indonesia berarti kita gunakan transliterasi. H-nya kecil kan, ahkam, berarti titik di bawah apa tadi? Alt ya. Alt H. Tuh, titik ya. Di bawahnya ada titik ya. Nih. Alt ahkam, K, A-nya panjang, ahkam. Alt A. M. Tuh. Itu ya, nulis ahkam itu ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab nulis ahkam itu begini. Ahkam. Tuh. Ya. Jadi H di sini H kecil beda dengan hudan. Itu ya. Beda dengan hudan. Nah, ini. Jadi gunanya transliterasi itu untuk membedakan H ini dan H. Ya. Oke. Udah tuh, beres tuh. Gitu ya. Itu beres ya. Beres. Tuh, nah yang jadi soal sekarang di atas ini kan kita punya apa? Punya abstrak bahasa Inggris. Ya, lakukan terjemah aja ya. Masih perlu cara menerjemahkan? Pakai Microsoft Translator. YouTube-nya udah saya kasih. Lupa. Nggak ditonton. Oke. Kalau masih perlu, halo. Oke. Ini caranya ya. Nih, ini di blok. Ya. Klik review, klik translate, klik translate selected text, jepret. Nah, ini muncul ya. From Indonesia. Nah, ini from Indonesia, Indonesian to Englishnya United States. Jepret. Oke. Hadis in the office. Wah, jabatannya di itu ya. Of judge for woman ya. Oke, jabatan. Wah, ini office. Hadis tentang apa biar nggak jabatan. Nah, jabatan masa office. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita gunakan aja dulu. Nanti kita lihat. Copy.
Simpan di sini. Ya. Oke, Om, paste, kita sondik. Masa jabatan tuh office? Jadi penasaran saya. Pakai Google Translate aja deh. Nah, hadis tentang jabatan hakim. Tentang jabatan hakim. Nah, position of judge for woman ya. Itu kita lihat. Oke. Oke, dianggap benar oleh Grammarly ya. Oke, ini aja kita gunakan nih. Copy. Tekan ke sini. Ya. Nah, paste. Tuh. Ya, P-nya besar, J-nya besar, karena judul, core-nya kecil, W-nya besar. Tuh. Ya. Ini kita blok. Ctrl C. Nah, pindahkan ke sini. Oke, paste, keep text only. Jepret. Tuh. Tuh ya. Oke. Ini dianggap benar dulu lah. Nggak terlalu pas juga ini ya. Nanti kita tanya ke proofreader. Itu. Oke. Jabatan hakim, sorry, ini J-nya kecil ya. Ini. Atau nggak usah pakai jabatan deh, hakim aja. Hakim perempuan, hadis ahkam gitu ya. Oke, hakim. Ini judge. Ya, ini woman. Ini hadis ahkam itu lehal hadis. Nah, itu ya. Lehal hadis. Hadis. Gitu. Boleh lah, nggak usah pakai transliterasi. Kenapa? Karena hadis sudah jadi bahasa Inggris tuh ya. Nulisnya tanpa transliterasi, hadis ya. Jangan dibaca hadis Pak. Jangan. TH dalam bahasa Inggris itu sa. Oke. Tinggal sekarang kita butuh ini bahasa Inggris dari abstrak kita ini. Sama, review, translate selected text from Indonesia to United States, English United States. Ya, copy, harus sini. Ya, paste, jepret, tuh. Nah. Oke. Nah, kita punya yang bahasa Arabnya. Yang punya bahasa Arabnya itu ini translate, review, translate selected text from English to Arabic, jepret. Oke. Copy. Malah nggak enak terjemahan bahasa Arabnya. Ya udah, nggak apa-apa. Pakai aja dulu ya. Home, paste, jepret.
Antal lihat tuh, qadi ya, lil mar'ah. Nah, udahlah, biar mumpung saya ingat aja. Tauliyatul qadi lil mar'ah. Al hadis, gitu ya. Aish. Begitu. Atau riwayatul hadis atau marwiyah ya. Marwiyah. Gitu ya. Marwiyatul hadis antalatul qadi ril mar'ah. Oke. Ini blok. Ya, ini sama. Ini review, translate selected text from English to Arabic. Oke. Copy. Pastikan di sini. Separate. Oh. Kalimat miftahiyahnya keyword hakim. Ini aja al-hakim. Jadi besar. Sebentar. Ini abstrak. Nih, contoh aja ya, contoh biar sudah dapat. Oh, bisa. Al-hakim. Oke, terus al-mar'ah. Oke. Terus ini biar sama, ini copy aja nih. Ya, dasnya di copy. Hadisul ahkam, hadisul ahkam. Itu ya. Nah. Oke, selesai. Jawaban berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, abstrak, keyword, mulakhos. Nah, ini afiliasinya. Nah, ininya delete. Separate. Saudara nggak bisa ngehapus penulis korespondensi, nggak bisa dihapus ya, karena udah jadi template terkunci. Emailnya, nah ini kan, nah gini, Anton, Anton, gitu. Ini adalah ya, Anton, underscore atau itulah at gitu ya. Oke. Nah, email. Nah, ini. Nah, afiliasi ini. Nah, jadi kecil. Jadi kalibri. Entah koma. Nah, tahoma, ini kuncinya kebuka. Nah, itu ya. Oke, beres.
Nah, saudara, ini yang awal ya, yang awal. Yang awal itu seperti ini. Nah, sekarang kapan ini menjadi jawaban itu? Mari kita lihat di Bulughul Maromnya. Hadis itu mana? Ini ya. Nih, ini kan yang teks Arab sudah saya kirim ya. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Rahul Bukhari. Oke, dapat ya? Dapat Kitabul Qada. Oke, Kitabul Qada dapat. Hadisnya 1409 berdasarkan penerbit ini ya, penerbit ini ya. Beda penerbit, beda nomor biasa. Oke. Ya, di Bulughul Maromnya udah checklist. Ya. Nah, saudara kalau perlu menghadirkan bukti, saudara menemukan ini, ya gini aja. Oke. Capture region, aduh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini saya demo checklist screenshot ya. Nih, demo checklist screenshot nih. Oke. Demo checklist screenshot, nanti saya kirim ke ini. Ini copy. Ya. Nah, ini hasil screenshotnya. Oke, select all, copy. Nah, tadi ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi hadisnya, nah, saudara boleh simpan dimanapun, bukan dimanapun ya, di sinilah. Simpan aja di sini nih. Ya, kita stop protection dulu. Sini. Paste spesial, device independent bitmap, cepret. Mana? Nggak muncul. Berubah. Kenapa nggak muncul ya? Oh. Ya. Nah. Turunin aja ya. Gini. Sebentar. Teks. Ya, tuh. Itu. Jadi ini bukti Anda baca Bulughul Maram. Ya, jawabannya kayak gitu ya. Oke. Terus bukti Anda baca terjemahannya yang ini. Ini ya. Tidak akan beruntung satu kaum yang mengangkat seorang perempuan jadi pemimpin. Ini terjemahannya saya udah kirim ya. Oke. Itu. Jadi gimana Pak Anton? Di copy aja. Copy kayak barusan. Ya. Nah, dulu. Ya. Oke. Saya lagi screenshot ya, saya kirim ke MS Paint. Kita lihat. Ini. Nih. Oh, ya. Ini bukti Anda baca, Anda temukan jawabannya. Ya. Bukti Anda temukan jawabannya, simpan lagi di sini. Oke. Oh, ya.
Dapat ya? Gitu. Sekarang tinggal gimana caranya menjawab ujian kan gitu. Tuh. Nah, sekarang jadi hadisnya udah dapat. Hadisnya sudah dapat, kemudian terjemahannya udah dapat. Sekarang syarahnya. Ya, syarahnya apa? Penjelasan. Nah, saudara, kalau saudara langsung dari Bulughul Maram ke syarah Bulughul Maram, nah, itu di antara syarahnya itu yang tadi saya kirim, 10 salam. Ya, itu ada lebih dari 12 syarah Bulughul Maram itu. Ya, mari kita lihat syarah di Bulughul Maram hadis ini gimana. Nah, ini saya perbesar dulu deh. Ya, nih. Nih ya. Suatu kaum tidak akan pernah selamat jika mereka menyerahkan kepemimpinan. Tuh, ini udah salah, bukan udah salah. Terjemahannya pun udah beragam. Beragam terjemahan itu tidak sebetulnya kalau kita mau persoalkan bisa aja. Tapi biasanya yang begini ini jadi artikel jurnal di prodi jurusan bahasa, di prodi atau jurusan bahasa. Apalagi prodi terjemah. Gitu ya. Jadi dibandingkan tuh dua terjemahan yang tadi itu, terjemahan A, terjemahan B. Oke. Mari kita lihat sekarang syarahnya penjelasannya. Penjelasannya seperti ini. Hadis ini menunjukkan tidak dibolehkannya seorang wanita mengurusi peradilan kaum muslimin secara umum. Tuh kan? Bukan saya yang ngomong ya. Siapa yang ngomong? Penulis 10 salam. Ya. Oke. Emang begitu di 10 salamnya? Iya, ada bagian yang dihilangkan ini ya. makanya kalau untuk S2, S3, apalagi S3 nggak boleh pakai terjemah. Harus diungkap teks aslinya. Ya, S1 masih boleh lah. Anda S1 mau langsung ke teks aslinya ya tinggal masuk aja ke Waqfiyah yang tempo hari saya contohkan itu ya. Oke, sebab syariat telah menugaskan kepada mereka sebagai pemimpin di rumah suaminya. Jadi tidak punya hak publik perempuan itu ya. Berikutnya nih, mazhab Hanafi berpendapat bolehnya wanita memangku jabatan sebagai seorang hakim, kecuali dalam perkara hukum had, dalam pidana lah ya, gitu. Oke, ini kan, nah yang begini ini saudara, siapa yang mau nulis skripsi? Boleh. Ini masalah nih, inilah kesenjangan, inilah gap akademik itu. Si A mengatakan atau ada pernyataan A. Berikutnya ada pernyataan A minus atau A plus atau B. Berikutnya ada pernyataan C. Nah, contoh berikutnya, adapun Ibnu Jarir berpendapat bolehnya kaum wanita memangku jabatan ini secara mutlak. Ada itu. Lantas kalau gitu Ibnu Jarir menabrak teks hadis, ya teks dua hadisnya kan begini gitu ya. Itulah kenapa ada skripsi, itulah kenapa ada tesis, itulah kenapa ada disertasi. Mana barusan? Ya. Barusan halaman berapa sih? Gitu ya. Mana aku hilang? Ini ya. Tuh. Jadi kalau syarahnya 10 salam, jadi 10 salam itu syarah Bulughul Maram. Kopi ini. Ya, saya lagi screenshot halaman ya. Saya masukkan ke Paint, MS Paint. Jadilah seperti ini. Nah. Nih. Nih. Ini ya. Nah, ini berarti bukti Anda sudah menemukan penjelasan atau syarah bagi hadis yang saudara pilih itu. Ya.
Sama, ke sini aja. Ya, pastikan di sini. Pakai spesial, device independent bitmap, oke. Terus ininya layout optionnya in front of text. Tuh. Nah, ini ya, dapat ya. Tuh. Gitu. Oke. Oke, Pak Anton kan itu sarah itu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Emang cukup ke 10 salam. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau ingin sempurna, cek sarah Bukharinya. Mana sarah Bukharinya? Ini Fathul Bari. Nih. Sorry. Sebelum ke Fathul Bari, saya ingin perlihatkan dulu ini di Bukharinya di mana nih? Ini ya. Ini di Bukharinya. Tuh. Tuh. Ternyata saudara-saudara di Bukharinya, nah ini cerita perang Jamal nih. Ya, gitu. Gitu. Jadi ada yang dipotong kan? Bukan dipotong lah. Ada yang tidak disertakan. Dipotong kan itu kesimpulan ya. Dipotong. Panton dari mana tahu dipotong? Jadi ada yang berbeda antara teks hadis di kitabnya. Ini saya kopikan yang ada terjemahannya ya. Itu. Dengan yang di Bulughul Maram itu. Itu ya. Itu. Pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Oke. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Jika dipimpin oleh seorang wanita. Jadi saudara, kita lihat nih di Bukharinya seperti ini. Tiba-tiba di Bulughul Maram jadi Kitabul Qada. Diterjemahkan kitab peradilan, ya, dijelaskan menjadi hakim. Itu kan ada proses, itu ya. Jadi belajar hadis hakam tuh kayak beginilah. Gimana caranya tahu? Dibaca dulu, ya, dibaca dulu. Gitu. Oke ya. Jadi ini di Bukharinya. Nah sekarang kita lihat di syarah Bukharinya nih, di Fathul Bari. Ya, ini ya. Ini. Oke, kita lihat. Nih, Kisra adalah ini ya. Jadi ini juga ternyata dipotong ya. Yang aslinya nggak begini, ya. Yang aslinya nggak begini. Itu yang aslinya nggak begini. Ini malah apa? Ini malah menceritakan tentang kisranya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Ini ya. Jadi tidak di sini di terjemahan ya, di edisi terjemahan. Yang aslinya nggak begini, ya, sorry. Yang aslinya nggak begini. Di edisi terjemahan malah aspek sejarahnya yang muncul. Oke, yang jelas beginilah. Kita cukup memperoleh contoh dari 10 salam, saudara. Jadi kita memperoleh contoh dari 10 salam bahwa ternyata memang kalau kita lihat di Bukharinya, hadis itu terkait dengan sejarah, ya. Kemudian Abu Bakroh jadi ingat karena ada peristiwa perang Jamal, baru kemudian Abu Bakroh menyampaikan riwayatnya.
Nah, tapi ketika sudah masuk ke dalam Bulughul Maram sebagai salah satu bentuk kitab hadis ahkam dan kemudian disarah jadilah seperti ini. Gitu. Oke. Berikutnya saya ingin sampaikan dulu sini. Ya, jadi selesai ya, sarah sudah. Saya akan minta apa yang terjadi atau apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Googling, nih ya, hakim wanita dalam undang-undang. Dapatlah ini. Oke, nih ya. Dapatlah ini. Dapatlah ini. Dapatlah ini. Kontroversi hakim. Dapatlah ini. Dapatlah ini. Ini ada jurnalnya. Ya, dapatlah ini. Silakan diunduh. Jadi kan itu jawaban. Ya, yang nulisnya Hakim Agung loh. Gitu ya. Itu jadikan jawaban. Jawaban terakhir bagaimana hadis ini dalam undang-undang. Kan itu ya permintaan saya. Oke. Silakan 5 menit lagi kalau ada pertanyaan. Baru saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan saya harus tutup karena harus Jumatan. Gitu ya. Gitu. Oke, gimana? Bisa dipahami ya menjawab soal UAS-nya dari apa? Dari yang asalnya harus saudara tulis dalam bentuk artikel jurnal, sekarang saya cukup dengan jawaban seperti itu. Ya. Saudara pilih hadisnya, saudara sebutkan di Bulughul Maramnya di mana, di Sahih Bukhari-nya di mana, andai Sahih Bukhari ya. Di Sahih Muslimnya di mana, andai Sahih Muslim, di Abu Daudnya di mana, andai Abu Daud. Lihat syarahnya, ya, kemudian kasih penjelasan lah seperti itu. Di undang-undang hadis itu ada di mana? Gitu. Cukup. Bisa dipahami? Masya Allah bisa, Pak. Oke. Terima kasih Bulan. Yang lain? Insya Allah, Pak. Oke. Jadi sekarang udah mulai nggak pening ya. Sekarang sudah mulai tidak pening, daripada Anda pening terus bikin bikin paragraf, bikin kalimat itu. Udah saya sederhanakan aja. Oke. Nah, nanti pengumpulannya jangan seorang-seorang. Jangan juga lewat WA, tapi ke email. Ya, email yang tadi ya. Ntar saya lihat dulu email saya ada nggak. Itu ada ya. Email saya ada. Ya, email saya ya. Tuh, email saya. Gitu. Jadi bahannya sudah saya kirim, ya, tinggal yang kurang-kurangnya silakan dicarilah ya. Yang kurang-kurangnya dicari. Jadi saudara paham mana riwayat, ya, mana sanad, mana matan, mana syarah, ya. Itu dilihat dari syarah-syarah itu kita menjadi dapat informasi terkait dengan status hukumnya, ya, status hukumnya. Dan seperti inilah saudara wacana hukum itu atau wacana fikih itu. Ya, si A mengatakan hadisnya kan satu itu. Si A mengatakan nggak boleh. Tapi Hanafiyah. Terus muncul pertanyaan kenapa Hanafiyah menjadi seperti itu? Ya, itu jawabannya dijawab dengan kajian lagi. Kenapa Hanafiyah memperbolehkan wanita perempuan menduduki jabatan hakim kecuali had. Kecuali yang memutuskan terkait dengan had. Nah, itu ada alasannya juga. Itu ya, itu ada alasannya juga. Kenapa Ibnu Jarir mengatakan enggak boleh, ya, bukan yang dilarang itu bukan perempuannya, tapi kita terlarang gagal. La yuflih itu. Nah, gitu ya. Itu Ibnu Jarir gitu. Larangan itu ada pada kegagalannya. Kita nggak boleh gagal. Jadi harus mempersiapkan diri. Gimana caranya kalau perempuan ingin tidak gagal? Iya, kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
Gitu. Jadi saudara, jangan sampai kemudian dengan hadis ini saudara menjadi ciut, menjadi aduh Pak Anton kalau gitu saya nggak jadi deh jadi hakim, itu padahal udah cita-cita, enggak juga ya. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Siapa yang masih tetap bercita-cita ingin jadi hakim? Halo? Tetap lanjut ya, tetap lanjut. Nah, gitu ya. Yang ingin tetap jadi hakim tetap lanjut, silahkan. Ya, tidak perlu merasa berdosa nabrak hadis. Oh, penjelasan para ulama seperti itu. Ya, penjelasan para ulama seperti itu. Oke? Cukup ya? Halo? Dipahami. Cukup? Ada pertanyaan? Bapak, assalamualaikum, izin bertanya. Ya, Untuk sebentar, pakai yang dulu kan sebentar. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak, jadi untuk hadisnya itu masih pakai yang dulu itu kan Pak, hadis yang pertama kali suruh dicari? Iya, kan harus tuntas. Gitu. Iya, Pak. Kita kan nggak perlu banyak-banyak itu, kalau banyak-banyak kan tinggal dibuka kitabnya, ya. Tapi bagaimana kita mengkaji satu hadis sebagai contoh, sehingga ketika kita bisa melahirkan satu kajian, untuk hadis yang lain sama, bisa satu, bisa semua. Bikin bala-bala bisa satu, disuruh 100, ya harus sama dengan yang satu itu, bikin prototipe gitu ya. Kan teknis, ini kan teknis ya. Teknis bagaimana mengolah pengetahuan kita, ya, itu yang objeknya adalah materi perkuliahan. Clear? Baik, Pak. Oh. Yang lain? Bapak izin bertanya. Ya. Mohon maaf Pak, terkait template jurnalnya di Word itu di mana Pak kita bisa memperoleh? Oh, nanti saya kirim. Nanti saya kirim ya, yang terakhir itu ya. Yang terakhir saya kirim. Jadi barusan itu saya kasih contoh. Itu tetap akan saya kirim, Anda saudara tetap ingin berlatih menggunakan template dan nanti produknya artikel jurnal. Jadi nggak ada hubungannya dengan mata kuliah ini, ya kecuali nanti saya akan kasih guide di publikasinya, gitu ya. Jadi untuk UAS cukup sampai hadis ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada di, nah gitu ya. Tuh, ntar saya biar enak. Ntar. Ini nih ya. Ini ternyata ini di sebentar. Impress, mana tadi impress? Nah, ya, nih, ya. Mengacu pada, semakin terbuka ketika pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender atau mainstreaming gender, yang mana seluruh aparat departemen dan departemen terus. Nah ini, ya, ini, gitu. Jadi apakah ini bertentangan dengan teks hadis itu? Dengan merujuk pendapat Ibnu Jarir, impres ini tidak bertentangan dengan pesan dengan ajaran yang terdapat dalam hadis tadi, ya. Karena Ibnu Jarir mengatakan kita harus mempersiapkan diri sebelum menjabat apapun. Nah, gitu ya. Jadi bukan persoalan gender, nggak ada itu persoalan gender. Siapapun boleh jadi hakim, jadi presiden juga boleh kan gitu. Nah, begitu ya. Ini, ya ini. Anda saudara-saudara tidak setuju dengan pendapat ini, tulislah ketidaksetujuan saudara dalam bentuk artikel jurnal. Ya, ini kan pakai, ini masuknya dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa nih. Ya. Tuh. Kan masuknya dari sini.
Gitu. Oke. Clear ya? Oke. Udah dulu keburu azan ya. Oke, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La taufiq wal hidayah billahi fisabilil haq nasrul minallah wa tunqari wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.